budaya dan cara pendidikan. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami tentang peluang, kombinasi, dan permutasi. Pertama-tama, biarkan saya memperkenalkan diri dan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diarja Saputra dengan NIM 025 dan disampaikan saya. Saya Muhammad Bali dengan NIM 008. Dan saya Era Nasira dengan NIM 054. Dan saya Sarwa dengan NIM 042. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Nasira dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan atau pengurutan elemen-elemen dari suatu himpunan di mana urutan elemen sangat diperhatikan. Dalam matematika, permutasi digunakan untuk menghitung berapa banyak cara kita untuk bisa menyusun objek-objek tertentu secara berurutan. Nah, permutasi ini terbagi menjadi 4, yaitu 1. Permutasi dengan semua unsur. 2. Permutasi dengan sebagian unsur. 3. Permutasi dengan unsur yang sama. 4. Permutasi siklus atau melingkar. Yang pertama, permutasi dengan semua unsur. Berarti mengatur ulang semua elemen dalam sebuah himpunan. Jika kamu memiliki himpunan dengan n elemen, jumlah permutasi adalah n faktorial. Kedua, permutasi dengan sebagian unsur adalah cara menyusun sebagian elemen dari sebuah himpunan, di mana hanya beberapa elemen yang diambil dan disusun, bukan seluruh elemen dari himpunan tersebut. Dalam hal ini, kita memilih R elemen dari total N elemen yang ada, dan menghitung berapa banyak cara untuk menyusun elemen-elemen tersebut dengan memperhatikan urutannya. Selanjutnya, 2 permutasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Penjelasan tentang permutasi dengan unsur yang sama dan permutasi siklus melingkar. Permutasi dengan unsur yang sama adalah permutasi dari suatu kumpulan objek di mana beberapa objek tidak unik, ada yang sama atau identik, sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap jumlah total permutasi untuk menghindari penghitungan ganda atau objek yang sama. Dan yang keempat ini adalah permutasi siklus melingkar. Jenis permutasi di mana objek disusun secara melingkar, bukan dalam barisan lurus. Dalam konteks ini, susunan yang hanya berbeda karena rotasi dianggap identik. Berikut adalah contoh dan cara kerja permutasi dengan unsur yang sama dan permutasi siklus melingkar. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi. Permutasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, permutasi dengan semua unsur. Dengan semua rumusnya N sama dengan N faktorial dengan N dalam kurung N dikurang 1 N dikurang 2 Jadi saya akan masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama, banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata Madiun adalah Madiun. Jadi dalam kata Madiun ada 6 huruf. Jadi jawab 6 faktorial dijabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi semuanya dikalikan, hasilnya sama dengan 720. Jadi kita akan masuk ke contoh soal kedua. Banyak cara 5 orang duduk berjajar adalah 5. Jadi jawab 5 faktorial dijabarkan menjadi 5 dikali 4 dikali 2
dikali 3 dikali 2 dikali 1. Semuanya dikalikan, hasilnya menjadi 120. Jadi baik, kita akan masuk ke bagian B. Permutasi dengan sebagian unsur. Rumusnya P N K sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang K faktorial. K lebih kecil sama dengan N. Jadi K di sini adalah unsur yang dibutuhkan. Sedangkan N adalah unsur yang tersedia. Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, berapa banyak bilangan 3 angka yang berbeda yang tersusun dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi di sini kita mencari 3 angka dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi jika dimasukkan ke dalam rumus, 3 sebagai unsur yang tersedia dan unsur yang dibutuhkan adalah 5, sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per, karena 5 dikurang 3 adalah 2, maka di sini ditulis 2 faktorial. Jika dijabarkan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 per, kenapa hanya sampai 2 tidak sampai 1? Karena di bawahnya sudah per 2 faktorial, yang ditulis di sini 2 faktorial. Nah, semua ini dikalikan, hasilnya adalah 60. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh soal kedua. Berapa banyak cara memilih 3 orang untuk dijadikan ketua, bendahara, dan sekretaris? Jadi berapa banyak cara memilih 3 orang dari 6 orang untuk dijadikan ketua, bendahara, dan sekretaris? Jadi P, unsur yang dibutuhkan adalah 6. Unsur yang dibutuhkan adalah 3 dan unsur yang tersedia adalah 6, sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 3 sama dengan 3 faktorial. Jika dijabarkan menjadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Sampai sini saja. Oke. Potong lagi. Oke. Per 3 faktorial. Semua angka ini dikalikan dan dibagi, hasilnya menjadi 120. Sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang permutasi yang ketiga, yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi dengan unsur yang sama. Rumusnya yaitu P sama dengan N faktorial per K
faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. N faktorial ini adalah unsur, semua unsur. Sedangkan K kali L kali M faktorial ini adalah unsur yang sama. Contohnya yaitu berapakah susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata matematika? Pada kata matematika. Kata yang sama yaitu M2 sedangkan A 1, 2, 3 berarti A 3 kata, T 2 kata. Hasilnya 10 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial 2 faktorial. 10 faktorial ini adalah semua unsur dari kata matematika. Kata matematika ini terdapat 10 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini yaitu 10 faktorial. Sedangkan 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial yaitu dari kata yang sama. M2 ada 3 T2 gitu sih. Yaitu permutasi siklis melingkar. Permutasi siklis melingkar. Rumusnya yaitu N-1 faktorial. Kenapa rumusnya N-1 faktorial? Karena salah satu ada yang bertemu soalnya yaitu berapa cara dua orang dapat duduk melingkar? Dapat duduk melingkar. Bisa kalian lihat di sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 min 1 faktorial 5 dikurang 1 yaitu 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dijumlah semua ini hasilnya 24. Pengertian kombinasi. Kombinasi adalah susunan objek yang urutannya tidak menjadi masalah. Untuk menghitung kombinasi, kita harus menggunakan faktorial. Faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif yang sama dengan dan kurang dari angka. Rumus kombinasi. Rumus kombinasi ada yaitu NCL sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang R faktorial Keterangannya N sama dengan total unsur keseluruhan, R sama dengan banyaknya unsur yang akan diamati, faktorial sama dengan perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan N. Kita akan membawakan menghitung kombinasi. Kombinasi memiliki rumus yaitu C per N sama dengan N per N plus N faktorial. Jadi
tidak masuk di bentuk soal, soalnya itu C83 teman-teman. 8 faktorial ke 3 faktorial dalam kurung 8 3 faktorial teman-teman. 8 faktorial per 3 8 3 yaitu 5 8 kali 7 dikali 6 dikali 5 ya. Kenapa beda? Intinya ada 5. Terus kita dimana kita hapus yang pertama di atas sama dengan 8 kali 7 kali 6 dan 3 dikali 2 dikali 6 sama dengan jadi kita sederhana lagi bagaimana angka yang di bawah dikalikan dengan angka yang di atas lalu kita hapus 3 dikali 2 dengan 6 jadi terus 2 dikali 4 jadi 8 kita hapus saja dan 3 cuma 4 jadi hasilnya 4 dikali 7 dikali 2 ya baik satu sama teman 56 Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Oke, kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu peluang. Apa itu peluang? Peluang atau probabilitas adalah suatu ukuran untuk menyatakan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Peluang dinyatakan dengan angka antara 0 dan 1. Peluang 0 berarti peristiwa tidak mungkin terjadi. Peluang 1 berarti peristiwa pasti akan terjadi. Peluang antara 0 dan 1 berarti peristiwa mungkin terjadi dengan tingkat kemungkinan tertentu. Konsep peluang digunakan dalam berbagai situasi yang melibatkan ketidakpastian, seperti melempar dadu, menarik kartu, cuaca, atau bahkan dalam pengambilan keputusan. Istilah penting dalam peluang yaitu pertama, ruang sampel, atau bisa dibilang kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah titik sampel, masing-masing kejadian dalam ruang sampel. Rumus utama dari peluang adalah peluang kejadian A sama dengan hasil banyaknya kejadian A dibagi dengan hasil keseluruhan ruang sampel. Peluang koin. Peluang koin adalah kesempatan atau kemungkinan munculnya salah satu sisi koin saat dilempar. Koin biasanya memiliki dua sisi, yaitu angka dan gambar. Ketika koin dilempar, kita tidak bisa memastikan sisi mana yang akan muncul, karena hasilnya akan terjadi secara acak. Tapi kita bisa memperkirakan kemungkinannya, karena hanya ada dua pilihan, yaitu angka dan gambar. Peluang dadu. Peluang dadu adalah kemungkinan munculnya salah satu angka saat sebuah dadu dilempar. Dadu yang biasanya digunakan adalah dadu berisi 6 dengan angka dari 1 sampai 6. Setiap sisinya saat dadu dilempar, kita tidak tahu pasti angka mana yang akan keluar karena hasilnya akan acak. Namun kita tahu bahwa hanya ada 6 kemungkinan angka yang bisa muncul, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tadi peluang adalah ukuran atau angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Peluang mempunyai rumus utama, yaitu P dalam kurung A atau peluang kejadian A, dan bagiannya adalah E dalam kurung A atau banyaknya kejadian A, dan E dalam kurung S yaitu banyaknya keseluruhan seluruh semesta. Oke, di sebelah saya sudah terdapat contoh peluang, yaitu peluang koin. Peluang koin adalah kesempatan atau kemungkinan munculnya salah satu sisi koin saat dilempar. Di soal dibilang 7 koin dilempar bersama sebanyak sekali. Berapa peluang muncul? Sama-sama.
yang seperti saya bilang tadi, untuk mengerjakan sebuah peluang kita memerlukan namanya adalah work simple dan work sample atau kumpulan semua kejadian yang terjadi dan juga sampel masing-masing kejadian dalam work sample. Nah, untuk rumus koin adalah n dalam kurung s dengan 2 n. N ini adalah jumlah poin yang digunakan, karena di situ kita menggunakan poin, maka di sini adalah 7. Berarti n s sama dengan 2 pada 7. Karena di soal bila kita menggunakan 7 buah poin, kita harus membuat ruang sakelnya terlebih dahulu. Nah, untuk mempermudahnya, saya akan menggunakan segitiga Pascal. Karena 7 buah poin, maka segitiga Pascalnya akan mencapai 7. Nah, sekarang kita masuk ke soal bagian A, di mana kita disuruh mencari peluang muncul dari angka 4. Kita cari terlebih dahulu kejadian A-nya atau n kurung A. Nah, atau nilai hasilnya kita lihat ke dalam kurung Pascal yang sudah kita beri keterangan tadi. Lalu mencari kira-kira di mana letak keempat angka tersebut. Dan diketahui bilangan yang memiliki keempat angka adalah 35. Karena angka 21 memiliki 5 angka 2 gambar. Angka 7 6 gambar, 6 angka 1 gambar. Angka 34 3 angka 4 gambar. Dan satu-satunya bilangan yang memiliki 4 angka dan 3 gambar adalah 35. Nah, diketahui dari keempat tersebut berarti melepaskan 35, yaitu keempat angka yang gambar. Jadi kejadian A-nya atau n dalam huruf A adalah 35. Maka nilai yang ada di bawah Pascal kita pindahkan ke dalam nilai Pascal. Nilai peluang yang dicari yaitu 35 dengan harus menggunakan rumus B dalam huruf A atau peluang kejadian A dengan n kejadian bicara kejadian A dibagi dengan n seluruh luas Pascal. Karena kita menggunakan Pascal 7, maka kita akan kembali ke rumus n s dan 2n. Karena kita di sini memiliki menggunakan 7 poin, maka n ini sama dengan 2 kuadrat 7 dengan 128. Karena nilai kejadian A sudah ditemukan dan nilai kejadian semesta sudah ditemukan, maka kita akan melakukan pembagian, itu 35 dibagi dengan 128 yang akan mendapatkan 0,27 atau 27%. Jadi kemungkinan 7 buah koin itu untuk mendapatkan 4 angka adalah 0,27 atau 27%. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal bagian B, mana diminta paling sedikit 5 gambar. Kita akan kembali ke pohon Pascal. Kita akan mencari bilangan mana yang memiliki paling sedikit 5 gambar. Nah, di sini terlihat bilangan yang memiliki 5 gambar paling sedikit 5 gambar adalah 21, 7, 6. Kenapa? Karena di situ dibilang paling sedikit 5 gambar, berarti angka 21 ini masih termasuk karena di bagian angkanya adalah 2 angka 5 gambar. Angka 7 ini termasuk karena 1 angka 6 gambar, dan angka 1 ini masuk karena 7 gambar. Kenapa yang lain ini termasuk? Karena dia yang minta paling sedikit 5 gambar, jadi 4 gambar, 3 gambar, 2 gambar, dan seterusnya.
Karena sudah kita ketahui 21 7 dan 1 adalah merupakan bilangan yang mempunyai paling sedikit gambar. Nah, untuk sebelum mengetahui jumlah kejadiannya, kita akan jumlahkan terlebih dahulu, yaitu 21 ditambah 7 tambah 1 adalah 29. Nah, karena kita sudah mengetahuinya, maka nilai kejadian A sama dengan 29, maka peluang A sama dengan nilai kejadian A dibagi dengan nilai A. Nah, 29 kali dengan seluruh semesta pokok ini yaitu 128 yang akan menentukan dengan 0,22 atau 22%. Jadi peluang untuk mendapatkan paling sedikit 5 gambar dari 7 buah koin adalah 0,22 atau 22%. Oke, singkat ini. Sekarang kita mengerjakan bagian dari bagian C, itu berapa pulau muncul lebih dari gambar. Kita akan kembali ke pokok ini. Kita akan mencari bilangan mana yang lebih dari angka 3. Nah, di sini terdapat 3 angka 4 gambar. Nah, karena di situ lebih dari 3 angka, berarti ini 3 angka tidak termasuk karena yang diminta ada lebih dari 4 gambar, 5 gambar, 6 gambar, dan 2 gambar. Berarti 35, 21, 7, dan 1. Karena kita sudah menemukannya, kita akan kembali jumlahkan terlebih dahulu. Itu 1 ditambah 7 ditambah 21 ditambah 35 sama dengan 64. Nah, kita sudah mengetahui hasil semua dari nilai kejadian A, yaitu 64. Maka N dalam huruf A atau nilai kejadian A dengan 64 terus kedua A sama dengan nilai kejadian A dibagi dengan nilai keseluruhan semesta dengan 64 dibagi 128 yang akan mendapatkan hasil 0,5 atau 5%. Jadi peluang 7 koin untuk mendapatkan lebih dari 3 angka adalah 0,5 atau 5%. Oke, itu adalah peluang dari koin. Selanjutnya akan sebagai itu adalah penjelasan dari peluang sebuah koin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang pelemparan jarum. Kita lanjut materi tadi, yaitu sekarang ke bagian peluang pelemparan jarum adalah kemungkinan munculnya salah satu angka saat sebuah dan dua. Di sebelah saya sudah terdapat soal yaitu 2 buah jarum berwarna merah dan hitam dilempar bersamaan. Itulah peluang munculnya jarum merah berangka 5 B munculnya mata jarum. Kita pertama-tama seperti biasa kita buat ruang sampelnya untuk menentukan berapa tadi akan dibuat. Karena kita di sini menggunakan 2 jarum, maka rumus dari jarum tersebut adalah nilai jumlah semestanya sama dengan 6 dikali kuadrat yang dari kita gunakan, yaitu
N nilai semesta sama dengan 6, berarti sama dengan 36. Oke, untuk gambar ruang sampulnya kita menggunakan di sini dan pertama itu bagian atas 1, 2, 3, 4, 5, dan dari 2 1, 2, 3, 4. Untuk dari pertamanya kita akan menulis di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, dan seterusnya 3, 4, 4, 5, 6. Sekarang ke bagian yang kedua. Kita tulis dari, kan tadi ini dari atas ke bawah, sekarang ini dari seperti itu seperti ini. Satu, dua, tiga. Oh, salah teknis sih, salah baik. Jadi 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Pokoknya 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 2, dan 3, 2, 3, 4, 24, 34, 6. Sekarang kita ke bagian yang jadinya adalah mata dadu, bulan. Oh, sabar, satu itu. Nah, karena proses ini jadi, kita akan masuk ke pertama. Apa munculnya dadu merah angka 5. Mungkin di video tidak terlihat warna merahnya, tapi untuk apa bagian sini, bagian sebelah kiri itu semuanya berwarna merah. Jadi karena misalnya bilang munculnya dadu merah berangka 5, kita akan melihat ke dalam tabel. Kita mencari angka 5 yang dipunyai kedua tabel kedua dan tersebut. Dan di sini kita lihat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hanya bagian tabel ini yang bisa mengeluarkan berangkat merah, mengeluarkan dadu merah berangka 5. Cuma dia bagian ini karena yang lain tidak bisa bagi 1, 2, 3, 4, dan 6. Dan di sini ada 5. Karena di sini kita mempunyai 6, maka nilai kejadian A sama dengan 6 peluang berangkat dengan nilai kejadian A dibagi dengan nilai bulan semesta dengan 6 dibagi 36. Itu merupakan bilangan dari 6 pada 2. 6 dibagi 36 hasilnya akan menjadi, oh tidak, ini sudah hasilnya karena dan itu akan tetap cuma bisa masuk ke hasil itu satu. Karena ini masih bisa disederhanakan dengan nominal 36 juta
1/6. Ini adalah hasilnya. Jadi ujungnya dari merah berapa 5, peluangnya adalah 1/6. Sekarang kita masuk ke soal bagian yaitu berapakah peluang ujungnya mata dadu 5/6. Nah ini dengan ini berbeda ya. Nah di sini yang kita cuma angka dadu berapa 5, sedangkan ini mata dadunya. Jadi kita seakan-akan mencari dari apa dua dadu ini seberapa banyak sih dadu yang akan menghasilkan 6. Nah di sini 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3. Jadi kita bisa menghasilkan 6. Dari bagian dari ke 36 kita begini cuma ada 1 itu 1 tambah 5 yaitu 6. Nah karena kita sudah menemukannya, maka kita akan bermain diagonal dari sini sampai ke atas sini. Hasilnya semua akan sama, yaitu 1 tambah 5 6, 4 tambah 2 6, 3 tambah 3 6, 4 tambah 6, 5 tambah 1 6. Jadi kita bisa hitung 1 2 3 4 5. Jadi nilai kejadian A sama dengan 5 berbuang A dengan nilai kejadian A dibagi dengan nilai jumlah sel kita sama dengan 5 dibagi 36. Karena 5 ini tidak memiliki bilangan faktor ada, jadi cuma satu kan. Angka satu itu tidak bisa dibagi, maka hasilnya cuma begini, yaitu 5/36. Jadi peluang kita mendapatkan mata dari berjumlah 6 adalah 5/36. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyertai.